Klasifikasi diabetes. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita bertiga ingin melakukan presentasi dari hasil pengerjaan monograf yang diberi judul klasifikasi diabetes dengan deep learning menggunakan Keras dan TensorFlow di Python 3. Di sini saya tidak sendirian tentunya, saya dibantu dengan teman-teman saya, yaitu ada Akbar dengan NPM 025 dan Torik dengan NPM 026. Untuk mempersingkat waktu, kita langsung saja masuk ke pembahasan apa aja sih yang kita buat dalam pembuatan monograf ini. Tentunya yang pertama ada pendahuluan, metode penelitian, hasil dan pembahasan, kemudian nanti akan ada demo aplikasi dari teman saya, dan yang terakhir ada kesimpulan dari eh, hasil monograf ini. Yang pertama, pendahuluan. Eh, Sebelumnya kita harus mengenal dulu apa itu monograf. Monograf adalah karya ilmiah lengkap yang mencakup satu topik tertentu secara mendalam. Lalu eh, ada pembahasan tentang deep learning. Deep learning adalah metode dalam kecerdasan buatan atau AI yang mengajarkan komputer untuk memproses data dengan cara transpirasi otak manusia. Sesuai dengan judul tema kita pada monograf, apa itu TensorFlow adalah framework yang sumber terbuka yang dikembangkan oleh Google untuk membangun dan melatih model machine learning dan deep learning. Eh, Kemudian kita juga dalam pengerjaan monograf ini mempunyai tujuannya, di mana kesempatan ini kami akan mengulas proyek yang bertujuan untuk mengembangkan model klasifikasi inovatif dalam mendeteksi penyakit diabetes. Setelah tadi di pendahuluan, kita masuk ke metode penelitian. Metode Deep Neural Network, metode penelitian yang dapat dilakukan untuk prediksi penyakit diabetes menggunakan menggunakan Deep Neural Network atau DNN dalam bentuk data Sine Life Cycle. Kemudian kita ada data collecting. Data collectingnya mengambil pada link GitHub. Jadi ceritanya kita mengambil suatu cache data-data yang ada di GitHub untuk kita nanti diaplikasikan. Selanjutnya ada data cleaning. Data cleaning yang didapat awalnya akan dibersihkan terlebih dahulu pada proses data cleaning. Data cleaning ada proses mendeteksi, memperbaiki, atau bahkan menghapus catatan tabel dan database yang salah satunya tidak akurat. Uh, untuk penjelasannya oleh saya sampai di sini saja, kemudian akan dilanjutkan oleh rekan saya, Torik. Kepada Torik, persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan melanjutkan masih pada pembahasan metodologi penelitian. Yang selanjutnya ada pembagian data training dan data testing. Data training adalah data yang benar-benar ada sebelumnya sesuai dengan fakta, sedangkan data testing adalah data yang digunakan untuk mengukur sejauh mana pengklasifikasi berhasil mengklasifikasikan dengan benar. Data training dan data testing biasa digunakan pada machine learning. Mesin diberikan kelompok dataset untuk dipelajari dan disebut data training. Kemudian, hasil pembelajaran selanjutnya akan digunakan untuk mengolah dataset baru yang disebut data testing. Selanjutnya, pada metode penelitian ada feature extraction. Setelah pembagian data training dan data testing, langkah selanjutnya adalah penskalaan fitur agar variabel yang digunakan memiliki skala yang seragam, memastikan bahwa setiap fitur memberikan kontribusi yang seimbang dalam pembentukan model. Yang terakhir, pada metodologi ada evaluasi. Evaluasi model merupakan tahap penting dalam pengembangan model machine learning atau deep learning.
Tujuan evaluasi model adalah untuk mengukur kinerja model secara objektif dan memahami sejauh mana model dapat melakukan prediksi yang akurat dan dapat digeneralisasi pada data yang belum pernah dilihat sebelumnya. Pengujian ini menggunakan Keras pada bahasa pemrograman Python. Selanjutnya kita masuk ke hasil pembahasan. Dalam pengembangan model untuk klasifikasi diabetes menggunakan teknik deep learning dengan Keras dan TensorFlow di Python 3, beberapa langkah penting dilakukan. Pertama, proses pengumpulan data dimulai dengan mengakses dataset dari situs GitHub yang mencakup beragam variabel seperti kehamilan, kadar glukosa, tekanan darah, ketebalan kulit, jumlah insulin, dan lain-lain. Namun, dataset yang diperoleh tidak langsung dapat digunakan dan memerlukan tahap data preprocessing. Langkah ini bertujuan untuk mengubah struktur dan karakteristik data agar dapat dioptimalkan pada analisis menggunakan metode Deep Neural Network. Selanjutnya, dataset dibagi menjadi dua bagian utama, data training dan data testing. Data training digunakan untuk melatih model, sedangkan data testing digunakan untuk menguji jauh mana model tersebut dapat mengklasifikasikan dengan tepat. Setelah pembagian data, dilakukan pensalaan fitur untuk memastikan bahwa setiap variabel yang digunakan memiliki skala yang seragam. Hal ini penting agar setiap fitur dapat memberikan kontribusi secara seimbang dalam pembentukan model, menghindari dominasi oleh fitur-fitur dengan skala yang besar. Langkah terakhir yaitu evaluasi model. Evaluasi ini dilakukan secara objektif untuk mengukur kinerja model dalam membuat prediksi yang akurat dan sejauh mana kemampuannya untuk menggeneralisasi pada data yang belum pernah dilihat sebelumnya. Proses evaluasi ini menggunakan framework Keras dalam bahasa pemrograman Python yang memberikan landasan teknis untuk menguji validitas dan efektivitas model yang dikembangkan. Kombinasi dari langkah-langkah tersebut menjadi fondasi dalam pengembangan model klasifikasi diabetes menggunakan teknik deep learning, memastikan bahwa data yang digunakan telah diproses dengan baik dan model yang dihasilkan mampu memberikan hasil yang akurat dan dapat diandalkan. Baik, penjelasan dari saya. Sekian, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudara Torik yang sudah menjelaskan beberapa hasil pembahasan dan metode penelitian tadi. Nah, langkah selanjutnya kita akan mendemokan aplikasi apa yang kita telah kerjakan. Kepada Saudara Abai, dipersilakan untuk melakukan untuk demonstrasi. Baik, sebelumnya apakah suara saya kedengaran? Sudah terjelas. Sudah terdengar dengan jelas. Baik, untuk host saya bisa share screen nggak? Soalnya lagi dikunci. Baik, saya izin share screen. Apakah sudah tampil share screen saya, Sudah teman-teman? tampil, sudah terlihat jelas. Baik, untuk yang pertama, untuk pertemuannya, yang pertama seperti biasa untuk pada Python, kita import dulu pandas seperti ini ya. Untuk apa sih? Untuk kita membersihkan dulu datanya gitu. Jadi eh, kita sebelum sebelum mengakses data 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 utama, kita harus membersihkan dulu data-data yang tadi seperti yang tadi dijelaskan ya. Seperti tadi data cleaning, seperti menghapus menghapus nol atau data-data yang kosong. Untuk penghapusannya seperti ini, untuk data cleaningnya seperti ini. Import pandas, lalu kita masukkan data karena kita memilikinya data CSV, jadi saya menggunakannya read underscore CSV ya. Untuk datanya kita masukkan di sini. Oh, sebelumnya kita dapat data ini dari GitHub ya. Lanjut. Nah, untuk data drop ini kita yaitu menghapus data-data yang duplikat di dalam data diabetes ini.
Nah, selanjutnya untuk data drop ini kita menghapus data-data yang nilainya kosong, bukan nol ya, tapi kosong, atau data yang nggak ada isinya gitu. Nah, setelah itu kita untuk nge-save data hasil yang ini, yang tadi, yang sudah di cleaning, kita namai yaitu data underscore uji dot csv. Ya, setelah setelah sudah itu nanti datanya akan muncul di sini. Bentar, kita upload dulu ya datanya. Nah, ini kan datanya sudah dimasukkan ya, sudah diupload ke sini. Kita run terlebih dahulu. Tunggu tunggu beberapa detik, nanti akan masuk ke sini untuk hasil data ujinya. Nah, bisa dilihat di sini sudah muncul ya data uji seperti yang kita namai tadi. Untuk selanjutnya kita lanjutkan ke penggunaan datanya, yaitu yang pertama kita import pandas dulu dan import NumPy. Untuk kedua ini mengimport pustaka pandas dengan dan NumPy untuk membaca dataset dari dua file CSV ini. Nah, untuk membaca dataset dari ini, setelah kita lakukan bentar. Nah, di sini kita mengambil nilai dari data frame atau DF ya, ini dari data yang ini, yang diabetes latih, dan menyimpannya dalam variabel extrain. Kita menyimpannya atau kita menyebutnya extrain ya ini. Yang ini juga sama untuk extest. Berarti yang extest itu kita mengambil datanya dari data yang uji, data yang sudah tadi dibersihkan ya. Kita run. Nah, sudah berhasil ya. Selanjutnya kita gunakan library scikit-learn atau scikit-learn untuk melakukan pengskalaan fitur dengan metode min-max scalar. Untuk data tadi yang kita namain extrain sama extest, jadi itu kita eh, melakukan penskalaan gitu untuk data yang tadi. Kita lanjut run. Tunggu. Nah, sudah berhasil. Untuk berikutnya kita import eh, bukan import tapi kita menggunakan library dari Keras ya. Untuk kita menggunakan Keras model, import sekuensial, dan Keras layer untuk import DINS. Sekuensial itu untuk membuat mode sekuensial dan kelas DINS untuk menambahkan lapisan-lapisan layer ke dalam model tersebut. Untuk modelnya ini sekuensial dan ini model DINS sama ya. Untuk di sini kita menambahkan dua lapisan DINS lagi masing-masing dengan 8 neuron dan fungsi aktivitas ReLU yang ini ya, ReLU.
Jadi ini adalah lapisan-lapisan tersembunyi atau hidden layer yang membantu model mempelajari pola-pola kompleks dalam data-data yang tadi sudah diimport ya. Lanjut, kita run. Apakah sudah berhasil? Nah, bisa dilihat di sini sudah berhasil ya. Selanjutnya kita ke model summary. Untuk model summary ini digunakan untuk menampilkan ringkasan summary dari arsitektur model jaringan jaringan neural network yang dibuat menggunakan Keras yang tadi ya. Jadi eh, jadi kita tuh menampilkan ringkasan-ringkasan dari data-data yang tadi ini sudah dimasukkan ya. Kita run. Maka ini data-data singkatnya. Terus selanjutnya kita kita menggunakan sekleran neural network dan import MPL-PC MPL sorry MPL classifier. Nah, ini untuk apa? Di sini kita mengimpor kelas MPL classifier dari scikit-learn yang tadi di atas ya, yang merupakan implementasi dari jaringan atau neural network, yaitu implementasinya dari neural network. Nah, untuk datanya ini kita sudah masukkan untuk yang tadi, kita run. Nah, maka sudah ada ya hasilnya sudah masuk. Ini hidden layer versi 3. Untuk selanjutnya ini cuma menampilkan ini doang. Nah, sekarang kita masuk ke model model fit extrain. Jadi kita tuh bentar. Jadi kita melatih atau apa ya disebutnya ya. Jadi kita tuh ya sepertilah melatih model dengan data latihan, melakukan prediksi pada data uji. Jadi kita tuh melakukan prediksi data uji dan mengkonversi hasil prediksi probabilitas menjadi prediksi biner menggunakan ambang batas tertentu. Karena kita ininya datanya mau 200, jadi ini tuh bakal ngegenerate-nya itu 200 sampai 200. Kita coba dan kita tunggu sampai 200. Nah, jika sudah seperti ini, kita bisa melanjutkan ke yang selanjutnya. Untuk yang selanjutnya gitu, kita tuh mau melihat eh, akurasi gitu, akurasi bahwa si pasien tersebut mengalami diabetes atau enggak, termasuk eh, termasuk orang yang diabetes atau termasuk orang yang enggak diabetes gitu. Jadi kita buat sekaliran dot metric dan import akurasi score. Ini untuk melihat skor akurasinya ya. Nah, untuk tadi yang di atas kita buat y underscore test dan y underscore pred ya, atau underscore prediksi. Untuk tesnya itu tadi dari data uji yang sudah dibersihkan itu. Nah, untuk yang angka 3 ini tidak tepat gitu ya. Meskipun ini tidak tepat, tapi kita kita nanti juga bisa eh, melihat bahwa si pasien itu bukan melihat sih. Jadi kita bisa merubah-rubah hasil, sorry, merubah hasil ini
kita pakai bebas ya, kita mau berapa aja. Nah, nanti hasilnya bisa sesuai ekspektasi kita gitu. Meskipun ini 0,699, jadi akurasinya kurang gitu. Karena buat implementasiannya itu kita belum sampai sejauh itu. Jadi nilai akurasinya gitu kita punya 0,699. Mungkin cukup sekian pemodelan dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Saudara Akbar yang telah mendemokan aplikasi. Untuk selanjutnya, kita masuk ke kesimpulan apa aja sih yang kelompok kita dapat setelah membuat monograf ini. Yaitu ada teknologi deep learning, terutama algoritma neural network, dianggap sebagai solusi yang menjanjikan untuk meningkatkan kualitas diagnosis diabetes. Pemilihan keras dan sensor flow sebagai platform implementasi di dasar pada keunggulan keras sebagai antarmuka tingkat tinggi dan kemampuan komputasi numerik yang handal dari sensor flow. Kemudian fokus pada diagnosis diabetes sebagai hasil dari penerapan algoritma deep learning diharapkan dapat memberikan dampak positif pada penanganan keseluruhan penyakit ini. Dan dengan demikian, penelitian ini mencerminkan perpaduan yang harmonis antara kemajuan teknologi dan kebutuhan mendesak dalam bidang kesehatan. Mungkin itu saja yang bisa kelompok kami presentasikan. Kekurangannya mohon maaf, bila ada salah kata-kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.